Dalam Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 29, Allah berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Konteks ayat ini, di mana ayat ini terjadi? Ini adalah proses awal penciptaan manusia. Makanya dalam banyak tradisi para leluhur kita, gambaran tentang perjalanan kelahiran kita sampai kita pulang digambarkan dengan utuh. Kalau dalam tradisi Jawa ada yang namanya tahap Mas Kumambang, setelah itu tahap Mijil, setelah itu tahap Sinom, tahap Kinanti, tahap Asmarandana, tahap Dandanggula, tahap Gambuh, tahap Pangkur, tahap Magatru, dan puncaknya adalah tahap Pucung, Askumambang, masa mengambang. Kapan itu terjadi? Saat kita mengambang dalam air ketuban di rahim seorang ibu. Itulah yang disebut dengan Masjidil Haram secara hakikat. Makanya perjalanan kita menuju Tuhan, mencari Tuhan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari sejak kita di rahim seorang ibu sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bahasa Arab, artinya tempat yang jauh. Sejauh kalian mencari, di situ kalian akan menemukan yang kalian cari. Siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, pasti pintu akan terbuka. Siapa yang mengalirkan pertanyaan pada Allah, Allah sang sumber pengetahuan akan mengalirkan jawaban. Barang siapa yang berhenti mengalirkan pertanyaan kepada Allah, maka Allah juga akan menghentikan aliran pengetahuan dan jawaban. Makanya orang yang semacam itu seperti sedang menutup gelas kosong. Ada orang yang menutup gelas kosong, gelasnya kosong sudah ditutup. Makanya tutup dalam bahasa Inggris itu namanya cover, dalam bahasa Arab namanya kafir. Jadi kafir bukan istilah untuk menghukumi orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi kafir, cover, keeper, koper, itu bahasa yang sederhana, artinya tutup. Kafir itu bahasa kitanya tempurung. Makanya ada peribahasa seperti katak dalam tempurung. Siapa katak itu? Itu cerita simbolik. Katak itu melambangkan diri kita, yang membatasi diri kita dengan yang lain, mengkotak-kotakan diri kita dari yang lain. Makanya alangkah indahnya kalau kotak sudah berubah menjadi roda, kalau kotak sudah menjadi bulat, kalau kotak sudah menjadi lingkaran. Lihat, Ka'bah itu kotak. Tapi kita tidak disuruh mengelilingi Ka'bah seperti kotak. Kita disuruh mengelilingi Ka'bah seperti lingkaran. Itu pesan simbolik yang luar biasa. Ubah olehmu kotak jadi lingkaran. Makanya banyak yang tidak sadar saat mengelilingi Ka'bah, kenapa wujudnya lingkaran. Karena lingkaran itu berasal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Itu melambangkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Makanya banyak yang lupa di semesta ini, malah pada bikin garis. Kalau garis berawal dari satu titik, berakhir di titik yang lain. Kalau lingkaran berawal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Dengan cara apa? Mempertahankan jari-jari. Jari-jari adalah jarak antara pusat dengan pinggiran lingkaran. Pertahankan jarak kita dengan Allah. Selalu dekat dengan Dia, selalu bertawab kepadanya. Kita akan bisa mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan sempurna. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan untuk yang mati. Kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun untuk kita yang hidup, supaya sadar innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Di dunia kita menuhankan Allah, tempat kembali kita adalah Allah. Tapi kalau di dunia kita menuhankan yang selain Allah, tempat kembali kita pasti yang selain Allah. Saat mati tiba, tidak bisa pulang,
maka mati dalam keadaan tidak bisa pulang, buta mata kalbunya, gentayangan, tidak bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal di Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86 Allah berfirman, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkonganmu, pada saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi kebanyakan manusia tidak melihat. Harusnya ini menggetarkan diri kita, menggetarkan jiwa kita. Lalu timbul pertanyaan kepada diri kita, Tuhan, Allah, terserah menyebutnya apa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Sabur, Ya Latif, Ya Wasi, terserah menyebutnya apa. Karena menyebut itu tidak penting. Yang penting tahu yang disebut. Terserah menyebutnya apa. Tuhan, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, terserah. Saat aku mati nanti, apakah aku termasuk yang melihat atau tidak melihat? Jika aku termasuk yang melihat, Tuhan, dengan mata mana aku harus melihat? Dan apa yang harus aku lihat? Kepada siapa aku harus berguru agar aku bisa melihat? Seandainya aku termasuk yang tidak melihat, perbuatan apa yang menyebabkan aku tidak bisa melihat? Mengapa aku tidak bisa melihat? Dan apa akibatnya kalau saat aku mati nyawa di kerongkongan, aku dalam keadaan tidak melihat? Itu pertanyaan yang sederhana yang harus dialirkan ke dalam diri kita. Begitu kita mengalirkan pertanyaan pada semesta, semesta akan mengalirkan jawaban yang indah luar biasa. Jangan berarti bertanya. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan dilemparkan ke samudra. Kalau kita melemparkan kail, ada umpannya ke samudra, ada harapan dapat tangkapan. Makanya jangan berhenti mengalirkan pertanyaan ke dalam diri kita. Karena ketika kita menghentikan pertanyaan pada diri kita, seperti kita menutup gelas yang kosong. Kembali pada ayat ini. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, itu fase mas kumambang. Saat Allah sudah menyempurnakan diri kita, dari setetes air menjadi setetes darah, segumpal darah menjadi segumpal daging menjadi tulang belulang, dan tulang belulang dibungkus dengan daging. Sempurna ciptaannya menjadi tubuh yang sangat sempurna ini. Inilah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan untuk kita baca. Makanya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 14, lalu Allah berfirman, Iqra kitabaka, Iqra kitabaka, kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, bacalah kitabmu. Itulah juru hisab. Begitu kita dengar kata kitab, yang terpikir adalah tulisan. Itu juga kitab secara syariat. Tapi para leluhur kita, para bijak di masa lalu selalu mengatakan kitab suci tertua yang ditulis pertama oleh Allah adalah tubuh manusia. Inilah kitab sejati Allah yang dapat dibaca. Inilah semesta kecil yang ciptakan Tuhan. Tubuh kita terdiri 3 unsur. Unsur materi, percikan dari materi alam semesta. Unsur pikiran, percikan dari kecerdasan alam semesta. Dan jiwa, bagian dari kesemestaan. Kalau kita bisa menjawab, membaca tubuh, pikiran, dan jiwa, membaca semesta kecil ini, kita akan bisa membaca rahasia semesta yang besar. Yang kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhan. Tapi jangan puas hanya sekedar pengetahuan. Kenapa? Keranjang pikiran penuh dengan pengetahuan, tapi keranjang kolbu miskin dengan pengalaman rasa. Rasa kebersamaan dengan Dia sang pemilik rasa. Rasa yang tanpa rasa, kita tidak akan pernah merasakan ketentraman dan kebahagiaan.